Selamat pagi Bapak Ibu semua, mengucap syukur saya bisa kembali menyapa saudara, saudari, Bapak Ibu. Sudah lama kita tidak berjumpa. Saya percaya bahwa pagi ini saudara dan saudari, Bapak Ibu akan diberkati. Ya, mari kita sebelum masuk firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami berterima kasih untuk pagi ini Engkau memberikan kesehatan pada kami semua. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu. Aku berdoa Tuhan khususnya di masa-masa pandemi ini, biar semua jemaat-Mu tetap bisa merasakan damai sejahtera yang dari Engkau. Engkau terus berbicara pada setiap dari kami Tuhan, melalui firman yang akan dibagikan. Engkau berbicara dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu dengan lembut berbicara pada setiap hati kami, supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, tema khotbah kita pagi ini adalah membangun generasi ilahi. Ya, saya percaya bahwa tugas kita lah generasi yang mungkin sekarang di usia 40, 50 atau 60 untuk mempersiapkan generasi berikutnya supaya mereka bisa pada suatu hari nanti memenuhi panggilannya dalam Tuhan. Ya, dan saya percaya ini bukan tugas yang ringan, bukan tugas yang mudah buat kita para orang tua. Tugas kita yang terutama mentransferkan nilai-nilai kita pada generasi berikutnya, itu anak-anak kita. Buat saudara yang mungkin tidak punya anak, saudara bisa memuridkan dan membangun generasi berikutnya juga melalui proses pemuritan. Ya. Mari kita mulai firman pagi hari ini. Cara strategis membangun generasi ilahi. Dikatakan dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya. Nah, jalan yang patut baginya ini penting saudara untuk kita mengerti apa yang dimaksud. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan New King James lebih jelas dikatakan train up, yang berarti mendedikasikan atau mulai menjelaskan, mulai memperkenalkan pada anak-anak kita. Kata didik ini berarti kita mendedikasikan atau mulai memperkenalkan jalan yang patut bagi anak-anak kita. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan jalan yang patut baginya itu in the way he should go. Jalan di mana anak kita itu harus melangkah kemana. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah menuntun anak kita sampai masuk kepada jalannya atau memperkenalkan, ini loh nak jalan yang kamu harus lalui. Dalam artian kita sebagai orang tua tidak hanya menekankan apa yang kemauan kita atau ini jalan yang papi mami inginkan untuk kamu lakukan, bukan. Tapi tugas kita yang diberikan oleh Allah adalah menuntun anak kita sampai kepada jalan yang Tuhan gariskan untuk dia lalui. Nah, ini bukan perkara yang mudah. Tapi saya percaya ketika kita mau membangkitkan generasi berikutnya, karena masing-masing orang, setiap anak muda punya panggilannya masing-masing. Kita tidak bisa hanya menggariskan ini loh maunya kami generasi yang sebelumnya. Nggak bisa. Setiap orang akan masuk dalam panggilannya masing-masing dan tugas kita lah menuntun mereka untuk masuk dalam jalannya itu. Ketika mereka sudah masuk di jalannya itu, maka mereka akan bersinar. Mereka akan memancarkan kemuliaan Tuhan karena mereka sedang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Ya, jadi sekali lagi, in the way he should go. Di jalan di mana anak kita itu memang harus melangkah. Jadi bukan apa kata papa mama saja tentunya, tapi yang terlebih penting adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, jadi kita mendedikasikan anak kita. Kita memperkenalkan anak kita pada jalan yang harus dia tuju. Nah, ini bukan suatu yang mudah. Tentunya besar harapan saya bahwa kita generasi sebelumnya ini sudah masing-masing berjalan dalam jalan yang digariskan oleh Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa yang kita ajarkan pada anak kita atau generasi berikutnya bukan hanya sekedar teori. Tapi yang kita ajarkan adalah impartasi dari hidup kita. Kita sedang melakukan bagian kita dalam rencana Tuhan di masa kita hidup.
Supaya anak-anak kita atau generasi berikutnya menangkap apa yang sedang kita kerjakan dan mereka mulai mencoba menggali, bertanya pada Tuhan dan menemukan jalan apa yang mereka harus tuju. Kita membimbing mereka, mengarahkan mereka ke jalan tersebut. Ya. Berikutnya saya akan membagikan cara strategis membangun generasi ilahi. Yang pertama adalah membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan atau loving God, ya, mengasihi Tuhan. Nanti saya akan kupas satu persatu. Yang berikutnya adalah membangun hubungan dengan sesama manusia atau loving others. Ya. Berikutnya pengertian tentang tujuan hidup atau destiny. Ya, penggunaan waktu yang benar, time management. Dan yang kelima, memiliki rasa cukup secara materi atau contentment. Ya, kita akan bahas satu persatu tentang ini, ya. Yang pertama adalah membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Tanpa dasar ini, maka sia-sialah apa yang dikerjakan oleh generasi berikutnya. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan tidak ada dalam hidup mereka. Nah, ini menjadi krusial karena hal-hal ini mungkin tidak diajarkan oleh dunia ini. Ya, dunia ini mengajarkan mengejar kesuksesan, tapi mendekatkan diri pada Tuhan, mengandalkan Dia dalam setiap langkah hidup kita itu tidak diajarkan. Tugas kita sebagai orang tua atau tugas gereja atau tugas generasi yang sudah mengenal Tuhan untuk mengajarkan pada generasi berikutnya, menanamkan nilai bahwa tanpa Tuhan kita nih nggak ada apa-apanya. Kita nih nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan bukankah itu yang diajarkan oleh firman Tuhan? Contoh dalam firman Tuhan, dikatakan dalam Keluaran 33 ayat 11a, saya bacakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Dapatkah kita dalam hidup ini benar-benar mendekatkan diri kita pada Tuhan sampai kita ini seperti bercakap-cakap dengan Tuhan? Itu yang Yesus sewaktu dia menjadi manusia, menjelma menjadi manusia untuk menembus dosa manusia, di dunia ini dia menunjukkan pada murid-muridnya bagaimana dia berhubungan dengan Bapanya. Bukan sesuatu yang agamawi atau jam segini harus begini, jam segitu harus begitu, atau ibadah yang agamawi, bukan. Tapi lebih kepada kehidupannya sehari-hari. Waktunya yang dihabiskan bersama dengan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi hubungan intim kita dengan Tuhan itu yang akan ditransferkan kepada generasi berikutnya. Impartasi dari kita mengasihi Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Itu yang akan kita berharap dilakukan juga oleh generasi berikutnya supaya mereka, setiap dari mereka, poin pertama ini membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Nah, saya mau menggarisbawahi kata pribadi di sini. Matius 6 ayat 6 mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dikatakan, go to your hiding place, ya, ke tempatmu yang tersembunyi. Jadi ritual agamawi kita ini bukan sesuatu untuk dipertontonkan pada orang lain. Ini memang menjadi dilematis karena di satu sisi kita perlu menunjukkan pada generasi berikutnya bagaimana kita menyembah Allah kita, bagaimana kita mencari wajahnya setiap pagi. Tapi di sisi yang lain Tuhan mengatakan bahwa lakukanlah di tempat tersembunyi. Saya menyarankan pada setiap dari kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan, kita sadari sebagai sesuatu yang sangat personal, sangat pribadi sifatnya. Jadi, yang tahu seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan, ya diri kita sendiri. Ketika kita sudah merasa kurang dekat dengan Tuhan, ayo saudara, kembali kepada Tuhan, cari wajahnya. Ya, sekali lagi, hal ini bersifat pribadi. Ya, kita tidak bisa mengintervensi hidup seseorang dan menanyakan hal-hal pribadi dalam hidupnya yang terlalu seakan-akan
kita yang mengendalikan hidupnya. Ya. Lebih daripada itu, yang saya sarankan kita sebagai generasi sebelumnya adalah memberikan teladan, memberikan contoh. Ya, karena cara kita berelasi dengan Tuhan itu akan berbeda-beda. Setiap dari kita akan memiliki momen-momen indah bersama dengan Tuhan. Ya, ada yang mungkin dengan cara saat teduh, ada yang mungkin dia dengan hiking dia menemukan hubungan yang pribadi bisa lebih intim dengan Tuhan, karena mungkin dia bercakap-cakap sepanjang perjalanan di hiking. Jadi caranya itu bisa berbeda-beda. Tapi intinya adalah hubungan pribadi itu kita harus bangun bersama dengan Tuhan. Jadi maksud dari pribadi di sini adalah apa yang kita lakukan untuk membangun kedekatan kita dengan Tuhan tidak bisa dipaksakan kepada generasi berikutnya atau kepada orang lain di sekitar kita. Caranya begini, nggak bisa. Caranya bisa berbeda-beda, cara membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hanya yang perlu dipastikan adalah pastikan hubungan kita dengan Tuhan itu akrab seperti Musa. Saya masuk ke poin berikutnya. Membangun hubungan dengan sesama manusia. Ya, saya ambil dari perikop The Good Samaritan atau orang Samaria yang baik hati. Saya kutip 2 ayat di sini. Lukas 10 ayat 29 dikatakan oleh seorang ahli Taurat yang bertanya pada Yesus, dikatakan tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ahli Taurat ini sedang bertanya, apa kehidupan yang kekal itu? Dan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah samamu manusia. Dan ahli Taurat ini bertanya lebih lanjut, dan siapakah sesamaku manusia? Dia bertanya pada Yesus. Ya, Lukas 10 ayat 36, Yesus menjawab dengan satu perikop sebelumnya terlebih dahulu menceritakan tentang seorang Samaria yang dipukuli dan tergeletak di pinggir jalan, ada imam lewat, ada orang Lewi lewat, dan berikutnya ada orang Samaria yang lewat. Hanya orang Samaria itu yang mendekati orang ini dan menolongnya, bahkan mau repot-repot membawanya ke penginapan dan biayanya semua dia cover. Yesus bertanya setelah dia menjelaskan perikop itu, siapakah di antara ketiga orang ini, sang imam, sang Lewi atau orang Samaria, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Siapa yang menurut mereka? Menurut ahli Taurat ini siapa? Nah, ini berbicara mengenai 2 paradigma, ya. Ada 2 paradigma. Dari sang ahli Taurat atau dalam bahasa Inggris dipanggil lawyer ya. Itu dikatakan siapakah sesamaku manusia? Pertanyaannya adalah who is my neighbor? Siapakah sesamaku manusia? Ya. Jadi ini fokusnya dirinya sendiri. Dia bertanya kepada Yesus, siapa sesamaku manusia? Apakah si A, apakah si B, apakah si C, atau D, atau E? Itu pertanyaan sang ahli Taurat. Yesus menjawab, dan saya berdoa dengan penjelasan ini paradigma kita terbuka mengenai ayat ini. Ya, Yesus menjawab dengan satu perumpamaan, dikatakan, who was a neighbor to the man in need? Siapa ketika ada orang yang terluka itu, yang dipukuli di pinggir jalan itu, sebenarnya di antara A, B, C, D, E ini, siapa sih sesamanya manusia buat orang ini? Jadi ada 2 paradigma yang berbeda yang dikatakan oleh sang ahli Taurat dengan Yesus. Yang Yesus ajarkan adalah siapa sesama manusia dari orang ini. Siapa sesama manusia dari misalnya ada orang yang kecelakaan. Siapa sesamanya manusia dari orang tersebut? Misalnya ada orang yang terlibat hutang yang sulit dibayar. Siapa sesamamu manusia bagi orang itu? Jadi pertanyaannya bukankah apakah dia itu sesama manusia bagi saya? Fokusnya ke diri kita. Mari kita ajarkan generasi berikutnya untuk fokusnya itu bukan pada dirinya sendiri. Tapi fokusnya adalah pada orang-orang lain di sekitar dirinya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berinteraksi dengan dia. Itu akan membuat satu kehidupan yang tidak egois. Satu kehidupan yang memikirkan orang lain terlebih dahulu daripada hidupnya.
Ya, jadi ada dua paradigma sekali lagi, dari paradigma ahli Taurat, siapakah sesamaku manusia? Baik si A, si B, si C, si D atau si E dari ahli Taurat itu. Tapi paradigma Yesus adalah siapakah sesamaku manusia dari orang yang terluka. Jawab orang itu, jawab sang ahli Taurat kepada Yesus, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Belas kasihan didasari dari kata atau kata dasarnya adalah eleos, mercy diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu kebaikan atau niat baik kepada seseorang yang sedang susah atau sedang sengsara. Ditambah juga dengan satu keinginan yang kuat atau desire untuk menolong orang-orang tersebut. Saya percaya banyak pelayanan yang dimulai di jemaat ini dimulai dari dasar ini. Pelayanan kita kepada anak-anak yang special needs di Puspa, pelayanan kita di Setara dengan orang-orang yang mungkin kurang mampu secara finansial, kita mau memberikan mereka kehidupan yang lebih baik dengan mendidik anak-anaknya dengan baik. Keluar dari satu compassion, keluar dari satu belas kasihan. Fokus kita adalah siapa yang menjadi sesama manusia bagi mereka. Dan perintah Yesus, dan saya percaya ini adalah intisari dari gereja, adalah pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Untuk mendapat kekekalan itu. Selain menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, juga menunjukkan belas kasihan pada orang-orang di sekitar kita. Banyak sekali ayat yang mendukung ayat ini. Yang Yesus terus-menerus ucapkan. Dan Yesus sendiri mempraktekkan dalam hidupnya. Terkadang Yesus menangis, Yesus menjamah orang-orang yang sedang terluka. Karena fokusnya adalah siapa sesama manusia bagi orang tersebut kalau bukan saya. Mudah-mudahan ini cukup jelas dan saudara mulai mempraktekkannya. Ya, supaya menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Yang berikutnya adalah pengertian tentang tujuan hidup. Hal ini saya sudah cukup sering bahas, jadi saya akan cepat saja. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan atau puisinya Tuhan, puisinya Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik atau destiny yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada satu tujuan atau destiny, sama seperti saya ungkapkan di awal, untuk semua orang, termasuk anak-anak kita, termasuk generasi berikutnya. Ayo, kita dukung anak-anak kita atau inspirasi mereka untuk mereka bisa masuk dalam destiny-nya. Saya pernah gambarkan dengan ini, ya. Ada hal yang bisa kita lakukan. Ada hal juga, yaitu yang disebut kemampuan, ada hal yang mau kita lakukan, dan ada hal yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita, yang mau kita lakukan sebagai bentuk passion atau hasrat kita. Misalnya, saya bisa menyanyi, saya mau menyanyi, ya, dan saya seharusnya atau tanggung jawab saya itu menyanyi dalam mencari nafkah. Nah, itu kita masuk dalam destiny kita, ya. Nah, ada orang-orang yang masuk dalam kategori A, yaitu dia bisa lakukan dan dia harus lakukan, tapi bukan itu yang dia inginkan. Misalnya, seorang anak yang diminta untuk meneruskan usaha orang tuanya, mungkin di pabrik tekstil, anggap aja begitu. Dia bisa nggak lakukan? Bisa. Dia harus nggak lakukan? Harus, supaya pabriknya itu terus berjalan dan dia mendapatkan income. Tapi kalau ditanya, apakah itu keinginanmu, nak? Bukan. Mungkin cita-citanya mungkin jadi penulis, atau mungkin cita-citanya menjadi seorang hamba Tuhan. Apapun yang dipanggil oleh Tuhan, sesuai dengan passion yang ditaruh dalam hidupnya. Nah, dia masuk dalam kategori A, yaitu dia bisa dan dia harus, tapi bukan itu yang dia mau lakukan. Berikutnya, ada orang-orang masuk dalam kategori B, yaitu dia bisa dan dia suka, tapi itu bukan tanggung jawabnya. Misalnya, dia merasa dia bisa berkhotbah, dia mau berkhotbah, tapi bukan dia pendetanya atau bukan dia hamba Tuhan yang diizinkan untuk berkhotbah. Jadi itu bukan yang seharusnya dia lakukan. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal ini? Ya tentunya kita meminta Tuhan untuk membukakan jalan supaya kita bisa melakukan apa yang kita rasa kita bisa lakukan dan kita ingin kita lakukan. Ya, dan mencari
Ya, bertanya pada orang-orang di sekitar, kira-kira ada nggak yang bisa mau memberi kita kecukupan dengan apa yang kita bisa dan apa yang kita mau lakukan. Ya, termasuk seorang penyanyi dan lain sebagainya. Atau saudara mungkin bisa ngajar, mau mengajar, tapi saudara bukan seorang guru. Ya. Berikutnya adalah orang-orang yang mau melakukannya dan harus melakukannya, tapi dia nggak bisa. Ya, nah itu lebih gampang. Cari saja mentor atau training, ya. Bisa di training supaya lebih jago, misalnya lebih menguasai bagaimana cara mengajar dan lain sebagainya. Ya. Nah, ketika semua 3 bidang ini beririsan, maka kita bisa katakan kita masuk dalam destiny kita atau masuk dalam tujuan hidup kita. Seorang guru yang dia bisa mengajar, dia suka sekali mengajar, dan dia digaji sebagai seorang guru, itu menjadi kewajiban dia untuk melakukannya, dia akan masuk dalam destiny-nya. Destiny tidak bicara mengenai berapa jumlah salary yang diterima atau berapa jumlah uang yang didapatkan dari penghasilnya, bukan. Destiny bicara mengenai kita memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan itu akan memenuhi satu lubang yang kosong dalam hidup kita, dalam jiwa kita. Kenapa? Karena kita tahu apa yang diinginkan oleh pencipta kita dan kita melakukannya selama hidup kita. Sangat indah saudara kalau kita masuk destiny dalam hidup kita. Jadi itu sebabnya kita generasi sebelumnya atau orang-orang tua masuklah terlebih dahulu dalam destiny-nya, baru kita mengimpartasikan apa yang sedang kita lakukan pada anak-anak kita atau generasi berikutnya, orang-orang muda di sekitar kita. Berikutnya adalah penggunaan waktu yang benar. Ya, saya mengutip ayat dari Matius 25 ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Kata lalu ia berangkat ini menggambarkan bahwa Tuhan memberikan kita waktu. Dia sudah memberikan pada setiap dari kita, mau orang tua, orang muda, ada 1 talenta sejak kita kecil. Dan dia pergi. Memberikan kita waktu. Pertanyaannya, ketika dia pergi, apa yang kita lakukan dengan waktu kita? Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau orang yang bijaksana, ya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, pergunakanlah, manfaatkanlah dengan maksimal waktu ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa yang dimaksud dengan jahat? Ya, kita bisa lakukan hal-hal yang mungkin bahkan merusak. Ya, dengan waktu, dengan penggunaan waktu kita. Ya, itu yang kita tidak harapkan kita lakukan atau generasi muda lakukan. Jadi sekali lagi yang nomor 4 adalah menggunakan waktu yang benar. Nah, bagaimana cara kita mengatur waktu kita? Yang pertama, saya sering tekankan pada anak-anak saya juga, mari kita membereskan tanggung jawab kita terlebih dahulu, baru ada leisure atau kita menikmati waktu-waktu luang kita. Tapi yang terlebih dahulu adalah bereskan tanggung jawab. Nah, kadang-kadang anak-anak main game tanpa menyelesaikan tanggung jawabnya. Itu yang salah, yang kita tidak bisa ajarkan pada anak-anak kita. Tugas kita mengingatkan anak-anak dan generasi berikutnya untuk tanggung jawabmu bereskan, nak. Setelah itu kamu boleh main. Ya, tanpa membereskan tanggung jawab, maka jangan berpikir untuk main terlebih dahulu. Poin yang berikutnya adalah jangan menunda-nunda, ya, atau procrastinate. Ya, kalau kita banyak baca ayat-ayat di kitab Amsal, maka dikatakan bahwa ada banyak orang menunda, pada akhirnya akan menjadi sengsara atau akan menjadi kekurangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena satu hal yang sederhana ini, yang susah diatasi oleh mereka, yaitu menunda-nunda. Kalau bisa besok, kenapa nggak besok? Itu kata orang yang sering menunda-nunda. Untuk orang-orang yang sudah bisa mengatasi hal ini, maka dia akan berkata, kalau bisa hari ini saya kerjakan, hari ini saya selesaikan. Ya, jadi tanpa menunda-nunda. Nah, ketika anak-anak muda kita bisa lewat, anak-anak kita pribadi bisa lewat dari masalah ini, atau godaan untuk menunda ini, maka kita akan punya generasi-generasi yang akan mengejar panggilannya dalam Tuhan dan maksimal dalam hidupnya. Berikutnya adalah menjaga keseimbangan antara kerja dengan self-care. Ya,
Saya mau memperkenalkan satu istilah baru yang mungkin sebagian dari saudara sudah tahu, puji Tuhan. Mungkin sebagian dari saudara juga belum tahu, yaitu istilah self-care. Self-care ini juga dibahas oleh Pak Eric Dooley dalam conference terakhir, conference New Life terakhir. Betapa pentingnya self-care. Self-care berbeda dengan selfish. Selfish itu egois. Self-care itu merawat diri sendiri, bukan egois. Contoh, kita menetapkan batas waktu berapa lama kita kerja. Setelah itu ada leisure atau istirahat. Ya, jadi bukan kerja untuk bisa memenuhi panggilan Tuhan saja, bukan. Kita harus menyeimbangkan. Misalnya, kita bisa pergi spa. Tapi bukan spa tiap hari. Itu namanya selfish. Ya, karena sudah tidak lagi memikirkan orang lain. Pada saat kita self-care, mungkin seakan-akan terlihat seperti kita tidak memikirkan orang lain. Tapi kita tahu dengan pasti bahwa tubuh kita perlu istirahat. Tubuh kita perlu disegarkan. Berbagai macam cara ketika orang melakukan self-care. Ada yang dengan melakukan hobinya, melukis atau menulis, atau pergi mancing, itu self-care. Ya, kita supaya kita ketika kembali dari self-care kita fresh kembali, segar kembali. Kita nggak kelelahan, ya. Dan yang saya mau tanamkan di sini adalah perlu sediakan waktu dalam memanage waktu kita ini untuk self-care dalam hidup kita. Kalau enggak, kita akan masuk dalam kelelahan dan tanpa sadar stres dalam hidup kita akan tinggi. Ya, sekali lagi, self-care berbeda dengan selfish. Saudara bisa baca banyak sekali artikel tentang self-care di internet. Ya, saya percaya saudara yang masih muda, klik aja self-care langsung muncul di internet. Ya, disimak baik-baik, diambil intisarinya, buang yang nggak baik. Ya, karena saudara perlu self-care supaya jiwa saudara sehat. Ya, yang sehat nggak harus hanya rohani saudara atau fisik saudara, tapi jiwa saudara juga harus sehat. Salah satu cara untuk menyehatkan jiwa saudara, salah satunya adalah dengan mengambil keputusan-keputusan untuk self-care. Salah satu langkah yang disarankan di self-care adalah berani berkata tidak. Ketika saudara sudah terlalu sibuk dan orang menawari saudara sesuatu untuk dilakukan, pelayanan lah, atau apapun juga untuk dilakukan, saudara berani berkata, aduh maaf, saya nggak bisa. Bukan karena saudara malas. Kalau karena saudara malas, saudara tahu saya malas, itu bukan self-care, saudara selfish. Tapi ketika saudara tahu bahwa beban dalam hidup saudara sudah cukup banyak, saudara berkata tidak untuk hal tertentu, itu self-care. Saudara menjaga jiwa saudara supaya enggak stres. Yang terakhir adalah memiliki rasa cukup secara materi. Ini kita perlu ajarkan pada generasi berikutnya. Kenapa? Karena di dunia ini semua sedang berlomba-lomba untuk mencari kelimpahan, mencari kesuksesan. Kesuksesan diukur dengan berapa banyak yang kita miliki dalam hidup ini. Kita perlu ajarkan pada generasi berikutnya, termasuk pada anak-anak kita, bahwa punya rasa cukup dalam Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat 11-13, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Pas berlimpah dia cukupkan, tidak foya-foya, tidak menghamburkan, pas kurang juga dia mencukupkan. Ya, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, semua urusan dunia ini dapat kutanggung. Urusannya itu lebih dalam konteks ayat ini adalah kepada kelimpahan atau kekurangan. Kita sama-sama bisa mengatur hidup kita dengan bijaksana. Dan untuk ini diperlukan satu rasa cukup. Ya, bukan rasa kayaknya kurang, masih kurang. Kita akan terjebak dalam satu perlombaan yang sering diistilahkan sebagai rat race, ya, atau lomba tikus di lingkaran itu, ya. Jadi harus sebaiknya belajar punya rasa cukup dalam hidup kita. Ya. Tentunya harus diteladani dari kita generasi sebelumnya. Rasa cukupnya gimana yang kita tampilkan, ya, memiliki rasa cukup.
Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ini satu peringatan saudara ya. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kita harus memilih Allah, Mamon. Dan godaannya itu besar sekali untuk terjebak pada Mamon. Hati-hati. Dan ini kita perlu impartasikan pada generasi berikutnya supaya mereka tidak terjebak dalam lingkaran setan tentang uang ya atau kebutuhan hidup. Ya. Kita perlu mengejar kebutuhan hidup kita, tapi untuk keinginan kita itu yang kita harus pertanggungjawabkan depan Tuhan atau kita bergumul dengan Tuhan. Apakah keinginan kita ini akan mendukung panggilan kita atau hanya keinginan untuk memuaskan hidup kita saja? Ya, hati-hati dengan itu saudara. Ibrani 13 ayat 5. Ayat terakhir, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jelas ya, jangan jadi hamba uang. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada diri kita. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji apa yang lebih kuat dari janji ini? Kita tidak ditinggalkan dan kita tidak akan dibiarkan. Kalau Allah yang mempunyai langit dan bumi berjanji ayat ini, saya mau pegang ayat ini. Saya berharap saudara juga mau megang ayat ini. Ya, kita melakukan bagian kita izinkan Tuhan melakukan bagiannya. Ya, tentunya bagian kita adalah bekerja keras memenuhi panggilan kita dalam Tuhan untuk memuliakan Tuhan pada akhirnya, bukan memuliakan diri kita. Ya. Jadi sekali lagi, cara strategis membangun generasi ilahi yaitu membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, membangun hubungan dengan sesamamu manusia. Siapa sih sesama manusia bagi orang yang terluka itu atau orang yang membutuhkan itu? Ya, apakah kita tergerak dengan compassion, dengan satu belas kasihan dalam hidup kita? Lakukan saudara. Berikutnya adalah pengertian tentang tujuan hidup. Supaya semua kita masuk dalam panggilan kita dalam Tuhan. Penggunaan waktu yang benar atau time management yang baik. Supaya kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan berikutnya termasuk di ayat 4 tadi adalah self-care. Rawat tubuh kita, rawat jiwa kita dengan baik. Berikutnya adalah memiliki rasa cukup secara materi atau contentment. Saya percaya ketika kita lakukan hal-hal ini, maka kita akan punya generasi yang luar biasa, generasi yang masuk dalam panggilannya, generasi yang punya rasa cukup, generasi yang intim dengan Tuhan, generasi yang punya belas kasihan yang begitu besar pada sesamanya manusia, dan generasi yang bisa mengatur waktunya dengan bijak. Bukan menunda-nunda pekerjaan, bukan generasi yang hanya punya leisure saja dalam hidupnya, tapi tidak menyelesaikan tanggung jawab dalam hidupnya. Baik, saya berdoa, doa saya adalah supaya saudara bisa menangkap firman ini dan mempraktekannya dalam hidup setiap dari kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang menyadarkan pada kami ketika ini dibagikan Tuhan, hal-hal apa yang mungkin kami masih kurang lakukan dalam hidup kami, sehingga kami tidak bisa memberikan impartasi yang baik kepada generasi berikutnya. Bantu kami, tuntun kami Tuhan. Juga bantu generasi berikutnya dalam jemaat ini Tuhan, untuk bisa mengejar panggilannya dalam Engkau dan masuk dalam panggilannya tanpa melupakan hal-hal lain Tuhan. Seperti mengatur waktu mereka dengan bijak, mencukupkan diri mereka dengan apa yang ada Tuhan, membangun hubungan pribadi yang kuat denganmu, dan punya compassion pada orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Sekali lagi di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, minggu ini kita akan mau mengambil waktu ini untuk mengambil perjamuan kudus, untuk mengenang pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari kita angkat, saudara, roti yang sudah kita persiapkan di rumah masing-masing. Saya bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah dikorbankan buat menebus dosa saudara dan saya? Amin. Mari kita makan roti ini, saudara. Berikutnya mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara bahwa cawan ini melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi saudara dan saya? Mari kita minum bersama cawan ini, saudara. Bapa, kami berterima kasih untuk darah-Mu, untuk tubuh-Mu yang sudah dicurahkan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, supaya kami tetap mengenang betapa besar kasih-Mu atas hidup kami. Betapa besar pengorbanan yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Izinkan kami Tuhan, untuk kembali mencurahkan kasih kami kepadamu, melalui hal-hal hubungan pribadi kami dengan Tuhan, penggunaan waktu yang kami di hadapan, yang benar di hadapan-Mu, dan hal-hal lain Tuhan, yang kami lakukan dalam hidup ini. Biar itu bisa menjadi berkenan di hadapan-Mu, dan itu membuktikan kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin.